Terima kasih. Hadirin, Atomi telah berjalan dengan sangat baik dan ada penyebabnya untuk ini. Penyebab dari keberlangsungan Atomi yang baik ini sangatlah sederhana. Karena kami sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip kami. Pada umumnya, banyak orang berkata bahwa Anda akan berhasil jika mengikuti prinsip dengan teguh. Dan itu benar adanya. Karena prinsip-prinsip Atomi berlandaskan pada distribusi, sehingga tidak diperlukan pemikiran berlebihan. Prinsip-prinsip biasanya selalu sangat sederhana. Air biasanya mengalir dari dataran tinggi ke yang rendah. Benar kan? Nah, sama seperti itu. Distribusi adalah penjualan produk terbaik dengan harga yang terjangkau. Jika Anda lakukan itu, pendistribusian berhasil. Sebuah restoran akan berhasil jika makanannya enak, tempatnya bersih, dan juga harganya tidak mahal. Nah, jadi segala bentuk distribusi akan berhasil jika Anda berpegang teguh pada prinsipnya. Yang perlu Anda lakukan adalah berusaha dengan baik mencari cara membuat produknya dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga harus dapat menyediakan kualitas yang terbaik, ya. Hal inilah yang disebut dengan istilah seleksi dan fokus dalam administrasi bisnis. Nah, pada dasarnya adalah kita mencari dan fokus pada prinsip dengan mencari tahu cara terbaik untuk menemukan produk-produk yang bagus atau produk-produk yang berkualitas. Maka pada saat kita menyeleksi produknya, pastikan bahwa kita memilih produk dengan kualitas yang terbaik. Nah, setelah itu, pertimbangkan apabila kita dapat menjual produk bagus ini dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan produk lain yang berkualitas sama, sehingga saat Anda mengenal produk Atomi, maka Anda akan merasa puas dengan kualitas produknya terlebih dahulu. Anda juga akan menyadari harga lebih terjangkau daripada produk lainnya. Kemudian Anda akan menggunakannya terus-menerus. Bisnis ini sebenarnya berhasil karena sangat sederhana. Namun, jika Anda melihat pada seluruh perusahaan MLM lainnya, mereka itu tidak mengikuti prinsip-prinsip ini sejak 50-60 tahun lalu. Biasanya produk-produk MLM terkenal akan kualitasnya yang baik. Namun apakah harganya bisa terjangkau? Tentu tidak. Biasanya harganya mahal. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang pintar akan membeli produk yang harganya mahal? Tentu saja itu ada alasannya. Dan saya akan memberitahu alasannya. Karena orang-orang ini membeli produk berharga mahal, maka MLM menjadi tampak seperti sebuah problema sosial. Kenapa? Pastilah ada alasannya kenapa mereka membeli produk yang mahal, ya kan? Karena mereka bukan membeli produknya, melainkan mengambil peluangnya. Mereka membeli peluang. Mereka membeli sebuah ekspektasi dan kemungkinan untuk menghasilkan uang. Jika kemungkinan untuk menghasilkan uang ini bisa menjadi kenyataan, maka ini sebuah hal yang bagus sekali. Akan tetapi hal ini hanya berlaku untuk sebagian orang dan tidak berlaku untuk mayoritas orang yang lainnya. Pada akhirnya, orang-orang ini tidak mendapatkan jumlah penghasilan yang diinginkan. Katakanlah Anda sudah membayar harga yang ditentukan. Anda membayar harga yang melebihi biaya produksi. Nah, jika keuntungan yang Anda harapkan tidak terwujud, Anda akan bilang bahwa ini mengalami kerugian. Nah, karena itulah ketika Anda membeli produk Atomi, maka Anda harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, Anda harus menentukan jika Anda menyukai atau ingin menggunakan produk ini. Kemudian Anda harus mencari tahu apakah produk ini dijual di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Jika ini sudah dilakukan, maka saat itulah Anda perlu membelinya. Semua orang harus melakukan hal ini. Jika semua orang melakukan ini, akankah mereka rugi? Tentu tidak. Kenapa? Karena sebagian besar produk yang kami jual adalah kebutuhan sehari-hari. Mereka bukanlah produk yang belum pernah Anda gunakan sebelumnya. Anda hanya meneruskan penggunaan produk Anda yang sebelumnya. Walaupun Anda tidak membelinya dari perusahaan Atomi, Anda dapat membeli produk ini dimanapun. Namun jika Anda tidak membeli produk-produk ini, kualitas hidup Anda akan jatuh.
Contohnya adalah bagaimana rasanya tidak menyikat gigi seharian. Jorok sekali kan? Hah? Bagaimana tidak mencuci rambut beberapa hari? Nah, kepala Anda pasti akan gatal. Itulah sebabnya kenapa Anda membeli kebutuhan ini sebelum Anda membeli yang lainnya. Untuk yang perempuan, bagaimana rasanya tidak menggunakan kosmetik seharian? Anda mungkin tidak keluar rumah kan? Nah, Anda akan tinggal di rumah atau akan pergi keluar untuk membelinya. Seluruh produk ini adalah produk yang telah Anda gunakan sebelumnya. Jadi, Anda akan tetap menggunakannya karena ini kebutuhan sehari-hari. Anda tidak membeli produk-produk ini karena atomi, tetapi Anda membelinya karena untuk hidup yang lebih baik selayaknya seorang manusia. Tidak ada alasan untuk tidak membelinya jika produk tersebut kualitasnya baik dan harganya terjangkau. Oleh karena itu, harusnya tidak ada seorang pun yang mengalami kerugian dari menggunakan produk atomi. Jadi Anda tidak akan pernah mengalami kerugian dengan produk yang kualitasnya bagus ini. Anda akan mengalami kerugian kalau Anda menggunakan produk yang harganya terlalu mahal, sementara nilai dan kualitasnya rendah. Hal ini dikenal dengan hukum utilitas marginal yang semakin menurun. Contohnya, Anda mengkonsumsi makanan saat lapar. Makanan akan jadi sangat efektif. Namun saat Anda memesan hidangan kedua, mungkin masih akan Anda makan. Tetapi untuk hidangan ketiga, mungkin perut Anda kenyang. Hidangan ketiga itulah yang disebut utilitas marginal negatif. Ya, nah sama seperti saat kebutuhan sehari-hari ini diperlukan, seperti pasta gigi ini misalnya yang memiliki manfaat yang baik. Bahkan Anda membeli 2 atau 3 pun tidak apa-apa karena Anda akan menggunakannya nanti. Tapi jika Anda punya 10, itu bukan berarti akan membeli 10 kali manfaat daripada punya 1. Bahkan jika Anda memiliki 100 atau 1000 buah pun, Anda hanya akan kesulitan menyimpannya. Dan akan menjadi memusingkan jika Anda harus mengurus 10.000 pasta gigi. Karena Anda jadi harus memikirkan tentang kadaluarsanya. Itu artinya, semakin banyak produk yang sama yang Anda miliki, maka akan lebih besar kemungkinannya produk tersebut akan menjadi utilitas yang menurun. Itu yang perlu Anda ingat. Jika Anda membeli lebih dari yang Anda inginkan, walaupun dibeli dengan harga yang lebih murah sekalipun, nilai produk yang Anda beli akan jadi lebih rendah daripada yang telah Anda bayarkan. Dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa hanya dengan membeli sebanyak jumlah yang kita butuhkan, maka Anda dapat mempertahankan nilainya dan mempunyai utilitas yang positif. Karenanya, ketika Anda akan membeli produk-produk ini, maka Anda tidak boleh membeli lebih dari yang Anda butuhkan. Ingat bahwa Anda tidak akan mendapatkan manfaat atau nilai yang berlebih dengan membeli produk lebih banyak. Walau kita memiliki prinsip ini, lalu apa yang terjadi jika Anda membeli dalam jumlah banyak untuk mendapatkan promosi? Maka nilai produknya akan jatuh karena memiliki produk yang berlebihan, kan? Ya. Maka pertanyaannya adalah apakah Anda mau membeli produk dengan nilai yang lebih rendah? Anda membelinya hanya berharap mendapat promosi di kemudian hari. Dan memang harapan ini bisa saja terjadi, namun bisa juga kemungkinan ini tidak terjadi. Dan di saat harapannya tidak terjadi, maka orang-orang akan berpikir bahwa mereka mengalami kerugian. Di dalam pemasaran jaringan, walau mereka mengambil keputusan sendiri, mereka akan tetap percaya bahwa mereka mengalami kerugian. Banyak sekali orang yang merasa seperti ini. Mereka harus menyadari bahwa mereka tidak melakukan penjualan. Yang sebetulnya adalah inti dari pemasaran jaringan. Bahkan mereka sebenarnya telah melakukan investasi. Karena ketika Anda membeli sebuah produk, maka Anda akan membandingkan nilai dan harga dari sebuah produk sebelum Anda membelinya. Itu sebabnya kedua belah pihak diuntungkan. Katakan misalnya pasta gigi. Harganya 40.000. Dengan memiliki ini, Anda harus bisa mendapatkan keuntungan lebih daripada hanya punya uang 40.000. Bahkan 60.000 pun, Anda akan tetap membeli pasta gigi ini.
Jadi berapa keuntungan Anda jika Anda membeli seharga 40.000? Anda akan punya keuntungan sebesar 20.000. Anda akan tetap membelinya karena Anda akan mendapat keuntungan dari produk yang Anda beli. Inilah yang dikenal dengan prinsip dari keuntungan konsumen. Lalu kenapa produsen menjualnya seperti ini? Bagi mereka lebih menguntungkan jika mereka mendapat uang daripada hanya menyimpan seluruh produk yang sudah ia produksi. Kenapa? Karena mereka memproduksi dengan harga kurang dari 40.000. Produsen tetap mendapatkan keuntungan. Begitu. Nah, hal inilah yang disebut dengan prinsip dari keuntungan bersama. Bisnis pemasaran jaringan mempunyai sedikit keunikan. Karena beberapa orang akan membeli posisi yang akan menghasilkan uang dengan membeli produk-produknya. Akan tetapi, posisi dan keuntungan yang diharapkan itu sama-sama punya kemungkinan untuk sukses maupun gagal. Maka hal ini digolongkan sebagai investasi, bukan sebagai penjualan. Karena Anda membeli hal-hal yang belum tentu memberi Anda keuntungan. Ya? Jadi ketika Anda melakukan bisnis pemasaran jaringan, maka Anda tidak boleh melakukan investasi apapun. Jadi, sebaiknya Anda hanya akan membeli hal-hal yang Anda butuhkan saja. Dengan begitu, Anda tidak akan mengalami kerugian apapun. Jika produk-produk ini sangat bagus dan terjangkau, menurut Anda apakah mereka akan tetap laku? Selama Anda masih menceritakan pada orang lain, mereka akan tetap terjual. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang tidak membeli sampo atau pasta gigi milik Atomy? Alasannya sangat sederhana. Karena mereka tidak mengetahui betapa bagus dan terjangkau produk ini. Bagaimana pendapat Anda tentang produk ini setelah menggunakannya? Ya tentu, tidak mungkin menggunakan produk lain. Anda akan terus membelinya dan menggunakan produk ini. Ditambah lagi, di perusahaan Atomy ini, tidak ada biaya pemeliharaan. Anda tidak perlu membeli dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan mastership atau mendapatkan komisi. Dan apakah Anda tahu artinya apa? Itu artinya adalah bahwa Anda menjual produk-produk ini berdasarkan layak atau tidaknya nilai mereka. Kita bukan satu-satunya perusahaan penjual pasta gigi. Produk ini juga dijual di toko-toko, departemen store, atau supermarket manapun. Lalu pertanyaannya, kenapa Anda tidak membeli di sana? Apa yang membedakan? Anda semua menggunakan produk Atomy kan? Jadi kenapa Anda tidak membeli pasta gigi dari tempat lain dan hanya menggunakan pasta gigi Atomy saja? Kenapa? Apakah Anda perlu membeli dalam jumlah tertentu? Karena kualitasnya yang bagus kan? Ya, terkadang ketika saya bepergian, saya lupa untuk membawa pasta gigi Atomy ini. Dan saya harus menggunakan pasta gigi yang disediakan hotel. Tapi entah kenapa saya tidak suka menggunakan pasta gigi yang disediakan hotel. Saya menyesal dan menggerutu. Kenapa saya tidak membawanya tadi? Ada rasa sedikit mengganjal selama bepergian. Itu karena pasta gigi Atomy bagus. Dan seluruh produk Atomy sangatlah bagus. Sebenarnya di hotel juga sudah disediakan sampo yang cukup bagus sih. Bahkan seringkali mereka itu menggunakan produk kebersihan dari merek-merek yang ternama. Namun saya tetap pilih Atomy. Harganya lebih terjangkau. Saya selalu membawa produk Atomy saat bepergian, lalu saya menyusun mereka di kamar mandi dan sesampainya di sana saya menggunakannya. Kenapa? Karena produknya bagus. Produk yang lainnya seperti memiliki wangi yang berlebihan dan saya sama sekali tidak menyukainya. Itulah sebabnya saya selalu membawa produk-produk Atomy saat saya bepergian kemanapun. Ini saya lakukan karena pertama, dan yang paling penting, kualitasnya sangat memuaskan. Produk-produknya harganya sangat terjangkau. Dan ingat, para leader sama seperti Anda juga membeli produk-produk ini karena mereka merasa puas akan kualitasnya. Kualitas yang bagus. Dan seluruh produk yang kami jual ini masing-masing telah memiliki harga dan juga nilai yang telah disesuaikan. Itulah sebabnya kenapa kita terus membeli dan menggunakannya. Hadirin, saat berbicara tentang berpegang teguh pada prinsip-prinsip kita, itu artinya produk-produk yang kita jual sudah ditentukan dan dipertimbangkan. Harga jualnya sudah ditentukan dan waktunya sudah dikonfirmasi. Sehingga Anda tidak berinvestasi
pada sesuatu untuk sekedar keuntungan belaka. Jika ada seseorang yang Anda kenal dan menyuruh Anda untuk membeli produk-produk agar mendapatkan promosi di Mastership, Anda harus menentang ide tersebut. Jangan mendengarkan orang itu. Anda harus melawan dan menolaknya. Nah, itulah yang disebut dengan berani. Hal pertama yang harus Anda katakan adalah, saya tidak melakukan hal itu. Saya hanya akan membeli sesuai kebutuhan dan meningkatkan penjualan dengan cara berusaha sebaik mungkin untuk mencari banyak konsumen. Dengan cara seperti itu, konsumen-konsumen yang saya temukan akan terus membeli produknya dan pemasukan saya akan lebih terjamin. Katakanlah Anda telah membeli banyak untuk mendapatkan promosi, bahkan Anda telah berhasil mendapatkan bonus promosi. Lalu setelah itu, di bulan berikutnya, apa yang akan Anda lakukan? Kemungkinan besar Anda akan kelelahan dan tidak mendapat promosi. Mungkin Anda berpikir, bagaimana ini? Sudah bekerja keras, yang saya dapat hanya kerugian. Itu situasi yang akan Anda hadapi. Satu-satunya cara untuk meningkatkan penjualan Anda adalah dengan menemukan konsumen-konsumen yang akan terus-menerus menggunakan produknya. Inilah jantung dari bisnis Atomy. Jika Anda dapat memegang prinsip ini, maka dipastikan tidak akan ada korban dan kerugian. Bisnis akan berjalan baik. Distribusi adalah tentang mencari konsumen. Ada alasan mengapa Anda dapat menghasilkan uang dengan cepat setelah menemukan konsumen. Setelah Anda menemukan 2 orang, kedua orang itu akan menemukan 2 orang lainnya. 2 orang menjadi 4 orang, lalu menjadi 8 orang, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Anda akan cepat dapat uang kalau begini. Anda tidak perlu harus mencari 100 orang atau 200 orang sendirian. Anda hanya perlu mencari beberapa saja, dan beberapa itu akan mencari beberapa yang lainnya. Begitu seterusnya. Nah, karena itulah kecepatan dan perluasannya sangat tinggi, dan Anda pun akan cepat mendapatkan uang. Inilah sebabnya kenapa Anda harus bisa memahami prinsip-prinsipnya. Anda harus cerdas. Mungkin ada beberapa yang tidak cerdas dan berpikir seperti ini. Wah, bagaimana bisa berhasil kalau aku hanya bisa menemukan beberapa orang? Aku hanya mengenal beberapa orang saja. Aku hanya mengenal si John dan si Jane dan beberapa orang lainnya. Jika Anda berpikir, saya memerlukan puluhan ribu untuk menjadi seorang STM, bagaimana mungkin saya jadi orang yang berhasil? Kalau saya hanya bisa memikirkan 5 orang, bagaimana menemukan puluhan ribu? Kalau Anda begitu, maka Anda bukan orang yang cerdas meskipun nilai akademis Anda tinggi. Anda tidak perlu memiliki nilai bagus di sekolah atau universitas hanya untuk berpikir, aku perlu menemukan beberapa orang yang akan mencari orang yang lainnya. Atau, aku akan mencari orang pintar tetapi seseorang lebih pintar dari saya akan muncul. Atau saya mungkin orang setengah pintar tapi saya bisa menemukan banyak orang pintar. Orang seperti itulah yang bisa disebut sebagai orang-orang yang cerdas. Pertanyaannya, kenapa disebut cerdas? Karena orang seperti ini akan sukses. Secara keseluruhan bisnis ini mudah. Jumlah member Atomy melebihi 5 juta orang. Tapi menurut Anda, coba berapa kira-kira orang yang saya rekrut secara personal? 17 orang kah? Salah. Awalnya saya tidak bisa menemukan 17. Jujur ya, saya hanya bisa menemukan member 5 orang. Dan setelah itu, berjalan dengan sendirinya. Awalnya, saya hanya menemukan 17 member saja. Dan entah bagaimana dia menjadi sebesar sekarang ini. Saya hubungi 1-2 orang. Dan dari 1-2 orang itu mereka menghubungi 17 orang yang lainnya. Mereka mulai melakukan bisnisnya dan kemudian berkembang sampai 200-300 orang. Mungkin sebagian dari Anda hanya punya rekan 10-20 orang dan Anda frustasi karenanya. Apakah Anda tahu saat saya hanya mempunyai 17 member, saya bilang bahwa Atomy akan menjadi perusahaan dunia. Hah? Saya katakan begitu pada mereka saat itu. Selama Anda berusaha keras untuk mencari lebih banyak konsumen, saya bisa pastikan bahwa Anda bisa sukses bersama Atomy. Jadi Anda juga harus punya keyakinan seperti itu. Mungkin ada yang berpikir bahwa saya tidak pernah ke India karena tidak ada seorang pun dari relasi saya yang berasal dari India atau di Meksiko. Hah?
Saya tidak tahu bahasa apa yang mereka gunakan di Meksiko sana. Begitu juga di Brasil. Saya tidak tahu apa-apa tentang Brasil. Jadi apa pentingnya pasar-pasar ini bagi saya? Jika Anda berpikir seperti itu, maka Anda termasuk orang-orang bodoh yang hanya pintar di sekolah. Jadi siapa yang Anda sebut sebagai orang pintar? Ibu saya, ibu tidak sekolah, tapi dia bisa jadi orang yang sangat pintar. Jika dia bilang akan berhasil, pasti berhasil. Jika dia tanya bagaimana mungkin, maka itu pasti tidak berhasil. Meskipun Anda tidak belajar, tapi jika mampu memahami situasi, maka Anda adalah orang yang sangat pintar. Ya? Jika berpikir, saya terus berusaha yang terbaik untuk mencari konsumen, saya akan mencari orang yang pandai bahasa Inggris, dan jauh di bawah jaringan orang yang pandai berbahasa Inggris ini akan ada orang yang bisa berbahasa Spanyol. Orang tersebut akan melebarkan sayap di Argentina, Kolombia, Meksiko, dan di sana ada yang bisa berbahasa Portugis dan akan pergi ke Brazil dan mengembangkan bisnis Atomi di sana. Lalu jauh lebih dalam di dalam jaringannya itu, entah bagaimana caranya bisa sampai ke India dan saya akan bisa mendapatkan komisi dari sana juga. Jika ini yang terlintas di benak Anda, maka Anda adalah orang yang sangat pintar. Mungkin Anda sedang menjalani kehidupan yang sulit. Karena mungkin Anda tidak belajar. Atau mungkin Anda tidak mendapat nilai yang bagus di sekolah. Kita hidup di dunia di mana yang belajar dengan baik mendapatkan segalanya. Bahkan saya pernah membenci dunia karena saya tidak pintar. Saya benci karena saya bodoh. Dan mereka yang seperti saya melupakan masa lalunya, mengubur mimpinya. Tapi Atomi bukanlah tentang seberapa pintar Anda dulu di sekolah. Bahkan saya sendiri juga bukan anak yang pintar. Satu-satunya tempat yang bisa menghilangkan Anda dari rasa kebencian itu adalah Atomi. Ya, kenapa? Bahkan jika Anda tidak bisa belajar, dapatkah Anda berkata, saya menggunakan pasta gigi ini dan ini sangat bagus? Saat mereka menanyakan harga, maka Anda beritahu mereka. Katakan bahwa mereka harus menjadi member. Hanya itu yang perlu Anda lakukan. Selesai. Anda tidak perlu melakukan yang lain. Jadi bagaimana Anda bisa melakukan bisnis Atomi dengan lebih baik lagi? Katakan hal yang sama pada satu orang, lalu orang itu akan berlanjut kepada orang yang lain. Dari satu orang ke orang lainnya, satu orang ke orang lainnya lagi. Begitu seterusnya. Dan jika mereka tidak mau mendengarkan, maka Anda harus terus mencari orang yang baru lagi. Dan orang yang terus menceritakan pada orang lainlah yang akan berhasil di Atomi. Jadi tidak ada hubungannya dengan pintar atau tidaknya Anda. Mereka yang pintar cenderung untuk melihat labelnya kemudian mereka menganalisa. Padahal sebenarnya mereka tidak terlalu mahir di dalam berbisnis. Jika Anda menggunakan produk dan bisa mengatakan pada orang lain tentang kebaikan produk itu, maka Anda akan dapat jalankan bisnis itu. Saat Anda menjalankan Atomi, Anda tidak perlu belajar. Orang-orang mempelajari produknya hanya jika mereka takut bicara pada orang lain. Mereka hanya memandangi produknya. Jika Anda tidak bisa bicara, maka Anda harus belajar bicara. Itu lebih baik. Anda akan jadi lebih baik dengan berlatih. Berlatihlah. Anda juga jangan menilai orang-orang terlalu tinggi. Jangan berpikir, apa yang bisa saya lakukan jika mereka menolak? Jangan khawatirkan itu. Dunia ini tidak sempit. Banyak orang di luar sana. Dunia dipenuhi dengan banyak orang. Miliaran orang. Jadi berlatihlah bicara dengan orang lain. Jika mereka menolak sesuatu yang Anda katakan, biarkan saja dan lanjutkan saja bicara dengan orang lain. Lakukan saja begitu terus. Jika mereka tidak suka, tinggalkan saja mereka dan cari orang lain. Begitu saja terus. Anda dapat selalu berusaha lebih baik dengan orang berikutnya. Sebodoh apapun Anda, setelah 10 hingga 20 orang Anda temui, Anda akan menjadi lebih baik. Tentu saja lebih baik. Anda sudah bicara pada 100 orang, masih ada 100 orang yang lain. Bahkan masih ada jutaan orang lainnya. Jadi jangan khawatir tentang hal itu. Jangan takut. Jangan khawatir ditolak. Jangan khawatirkan apa yang Anda katakan. Apa gunanya khawatir? Anda hanya perlu bicara.
Lakukan saja seperti sebuah latihan. Lalu biarkan mereka pergi. Jangan hiraukan. Karena Anda bisa mendapatkan mereka kembali setelah Anda meraih kesuksesan. Nanti mereka akan tanya, bagaimana Anda bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Dan saat itulah Anda bisa menceritakan bagaimana Anda sukses. Bahwa Anda sukses dengan jualan pasta gigi. Orang tersebut kemudian akan mendapat keberanian. Karena mereka menyadari bahkan mereka yang setengah pintar bisa melakukannya. Metode ini adalah inti dari perekrutan. Jika Anda mampu bicara dengan baik dari awal, maka orang akan berkata, wow, jika saya harus bicara sebaik itu, saya mungkin tidak bisa melakukan. Dan kemudian tidak melakukannya. Namun jika Anda hanya berbicara dari awal dan mampu menghasilkan uang setelahnya, dia akan bilang, jika Anda bisa sukses, saya pasti bisa lebih sukses lagi. Cara terbaik untuk melakukan bisnis adalah melakukannya semampu Anda. Apa Anda mengerti? Ya. Dan ingat, Anda harus siap untuk melepaskan orang lain. Ya, karena masih ada ratusan, bahkan jutaan yang lainnya. Anda tahu kenapa Anda sulit melepaskan orang lain? Anda kesulitan karena Anda hanya ingin memberitahukan orang-orang yang Anda kenal. Kenapa? Karena hanya sedikit orang yang Anda kenal. Dan Anda berpikir akan gagal kalau mereka pergi. Daripada terus berpikir seperti itu, Anda harus mampu bicara dengan orang yang tidak Anda kenal. Karena dengan begitu, Anda akan menjadi sukses. Dapatkah Anda membiarkan orang tidak dikenal pergi? Tentu lebih mudah, kan? Nah, maka berlatihlah terus semampu Anda dan biarkan mereka pergi. Mereka bisa Anda dapatkan lagi. Di saat mereka akan melihat betapa suksesnya Anda. Dan saat itulah Anda bisa bicara. Tidak perlu terlalu memikirkan bisnis Atomy. Karena mereka yang tidak berlebihan memikirkannya justru berhasil. Saat saya lihat orang yang kurang mahir dan baru mulai, dia bilang, saya akan sukses dan menghasilkan 700 juta sebulan, tunggu saja. Saya takut dia jatuh. Saya takut dia gagal. Memang semua bisa menjalankan Atomy sih. Tapi anehnya setelah beberapa saat, mereka orang-orang yang berhasil. Jadi janganlah terlalu serius menjalankan bisnis ini. Anda tidak perlu mempelajari apapun. Jangan mempelajari produknya, atau jangan juga mencoba untuk menganalisa labelnya juga. Lagi pula Anda kan tidak mungkin pergi ke toko dan menganalisa label-labelnya sebelum Anda membeli sesuatu, kan? Saya yakin Anda tidak seperti itu. Anda pasti membelinya karena Anda melihat iklan di televisi, ya kan? Jadi bicaralah dengan santai dengan orang-orang yang Anda temui. Itu sudah sama dengan merekrut. Bisnis ini bukan hanya tentang Anda bicara pada orang lain. Dengan bertambahnya orang yang Anda ajak bicara, akan ada orang yang hanya akan bisa melakukan bisnis Atomy. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun selain Atomy. Nah, siapakah mereka? Yang tua dan susah dapat kerja. Mereka yang ingin mulai bisnis tapi tidak punya modal. Mereka yang tidak punya kemahiran atau talenta. Tapi mereka ingin menghasilkan uang. Itulah inti dari Atomy. Atomy tidak memandang itu. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Mereka itu sama sekali tidak ada pilihan yang lain. Mungkin Anda juga tidak punya pilihan lain. Tapi ada banyak orang yang kurang berada dan itulah visi dari bisnis ini. Jadi walaupun Anda sudah melakukan yang terbaik dengan cara bicara dengan orang lain, bukan tentang seberapa mahirnya Anda berbicara atau bagaimana tersentuh atau terbujuknya orang lain dengan kata-kata Anda. Mereka hanya bisa melakukan bisnis Atomy ini karena mereka tidak bisa melakukan hal yang lainnya. Tidak bisa. Seluruh leader sejak awal juga tidak mempunyai hal lain yang bisa mereka lakukan. Kalau mereka bisa melakukan yang lain, maka mereka tidak akan menjalankan Atomy.
mereka tidak punya skill atau tidak punya uang? Hah? Jika mereka punya uang, mereka akan pergi, mereka akan lakukan sesuatu dengan uangnya, tapi mereka tidak punya uang. Jadi benar bahwasanya mereka tidak bisa melakukan apapun selain Atomy. Anda harus membayarkan biaya edukasi, peralatan dan pendaftaran di perusahaan MLM lainnya. Atomy tidak mengenakan biaya. Inilah yang bisa menjadikan Atomy satu-satunya bisnis pemasaran yang bisa mereka jalani. Perlu Anda tahu, mereka tidak mempunyai semangat untuk sukses atau sebuah perusahaan untuk membantu kesuksesan mereka. Daripada bermalasan dan menganggur, mereka berpikir mengapa tidak lakukan dan lihat apa yang terjadi nanti. Dan sebagian dari mereka yang hanya sekedar ikut-ikutan sekarang jadi orang yang sukses. Jadi, Anda tidak perlu menjalani bisnis ini dengan serius. Anda tidak perlu terlalu sungguh-sungguh, apalagi sampai stres. Misalnya, jika Anda berjumpa orang di halte bis, katakan, hidup terasa sulit ya sekarang ini, tapi katakan dengan santai. Karena memang hidup ini sulit bagi sebagian orang. Paling tidak 70% orang masyarakat menjalani kehidupan yang sulit sekali. Atau katakan hidup saya juga sulit, tapi sepertinya saya sudah menemukan secerca harapan. Ya, secerca harapan yang menghasilkan 700 juta setiap bulannya. Saya tidak tahu saya mimpi atau tidak ini. Tapi jika Anda ingin melakukan hal yang sama, mari ikut saya. Ya. Jika Anda punya ide yang baik, silahkan. Itu lebih bagus untuk Anda. Tapi kalau tidak, mari ikut saya. Bicara saja santai seperti ini. Jangan terlalu serius. Bilang saja nanti akan sulit bertemu dengan saya. Soalnya saya sedang memulai menjalankan bisnis besar yang akan menghasilkan 700 juta sebulan. Daripada nanti Anda menyesal, kenapa Anda tidak mempelajarinya dari sekarang? Kalau tidak, akan sulit bertemu saya lagi nanti. Ya? Atau katakan pada teman Anda, saya tidak mau Anda marah pada saya. Jadi saya akan beritahu Anda sekarang. Akan Anda jadi pilihan Anda apakah Anda mau melakukannya atau tidak melakukannya. Terserah Anda. Saya merasa masa depan saya terlihat sangat menjanjikan. Maaf, saya beritahukan sekarang ini karena saya tidak mau Anda benci saya, karena tidak memberitahukan Anda sejak awal. Jadi dengarkan saya saja, karena saya tidak mau Anda menaruh dendam nantinya. Lalu ceritakan begini, sebenarnya saya tidak terlalu bisa menjelaskannya dengan baik. Tapi jika Anda ingin tahu apa yang sedang saya lakukan, mari ikut saya, dengarkan penjelasan dari orang yang lebih pintar. Anda kan juga tidak melakukan apapun sekarang. Nah, daripada bermalas-malasan buang-buang waktu, lebih baik Anda ikut saya ke seminar. Dengarkan mereka bicara. Intinya, bicara pada mereka dengan santai. Tidak ada untungnya Anda bicara dengan terlalu serius. Dengan metode ini, maka akan banyak orang-orang frustrasi yang datang. Inilah kenapa sangat penting untuk bicara pada orang lain. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memulai bisnis Atomy. Tidak perlu khawatir menunggu waktu kapan mulainya, sekarang. Ya, jadi tidak perlu khawatirkan bagaimana caranya, Anda hanya perlu melakukannya. Dan yang perlu Anda lakukan hanyalah untuk membayangkan dengan jelas dan detail dalam pikiran Anda. Akan bagaimana saat Anda sukses dan hidup sukses seperti apa yang akan Anda jalani nanti. Jadikan ini motivasi dan juga penyemangat Anda. Ini akan menghasilkan energi yang Anda butuhkan untuk mewujudkan sesuatu yang Anda impikan dan yang Anda cita-citakan dan hidup yang ingin Anda jalani nanti. Jadikan ini menjadi seperti film yang sedang diputar di pikiran Anda. Selama film ini terus berputar, maka raga Anda pun akan mengikuti. Raga kita tidak terlalu bisa membedakan antara apa yang nyata dan yang hanya sekedar imajinasi. Sebagai contohnya, jika Anda berimajinasi, imajinasi sedang memakan buah delima, maka mulut Anda pasti akan mengeluarkan liur yang banyak. Atau saya ambil contoh yang lainnya. Misalnya Anda sedang memikirkan makan jeruk yang enak dan segar,
maka akan secara otomatis membuat mulut Anda berliur juga. Bisa dibilang Anda berimajinasi atau benar-benar memakannya, raga tidak bisa membedakannya. Jika Anda berimajinasi bahwa Anda akan benar-benar menghasilkan 700 juta sebulan di pikiran Anda, maka ekspresi Anda dan juga ekspresi dan tindakan, bahkan cara bicara Anda akan berubah menjadi orang yang berpenghasilan 700 juta sebulan. Dan teman Anda akan berubah pikiran. Wah, sayang sekali, saya tidak mau menyesal. Saya juga harus dapat 700 juta. Akhirnya mereka ikut. Jika Anda benar-benar percaya akan dapat 700 juta sebulan, maka Anda harus bayangkan bahwa diri Anda adalah seorang Royal Master. Namun bagaimanapun juga, gambaran dalam pikiran Anda tidak akan selalu ada, karena akan terhapus perlahan seiring dengan berjalannya waktu. Itu sebabnya Anda harus sering datang ke tempat ini. Menulis skenario kehidupan Anda dan mengingat diri Anda sendiri, kapanpun gambaran itu mulai terhapus. Bila Anda terus membayangkan begini, maka Anda telah menjadi pemeran utama dalam sebuah film. Ini yang disebut hukum kesuksesan. Saya rasa cukup, saya akhiri pembicaraan ini. Terima kasih.